Salam, perkenalkan nama saya Didata Naim, NIM 101 2021 0200, kelas G semester 4, Prodi Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan teologi agama-agama, eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Pengertian eksklusivisme. Pengertian eksklusivisme menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata eksklusivisme terdiri dari dua kata, yaitu eksklusif yang artinya terpisah dari yang lain, dan isme yang berarti paham. Sedangkan KKBI menyatakan bahwa eksklusivisme berasal dari kata eksklusif yang artinya terpisah dari yang lain, atau dapat juga diartikan sebagai paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Dalam buku Dialog Kritik dan Identitas Agama-Agama yang ditulis oleh T.H. Sumartana, berpendapat bahwa eksklusivisme merupakan suatu sikap menutup diri dari pengaruh agama lain, ingin mempertahankan keaslian dan kemurnian dan pribadinya. Berikut ciri khas eksklusivisme. Yang pertama, tidak ada Allah lain kecuali Allah Tritunggal. Yang kedua, seluruh Alkitab dan hanya itulah kebenaran yang mutlak. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah juru selamat dunia satu-satunya. Yang keempat, setiap manusia di dunia adalah berdosa, terpisah dari Allah dan menuju kebinasaan. Yang kelima, keselamatan merupakan pemberian anugerah Allah, tidak dapat dikerjakan sendiri. Yang keenam, keselamatan hanya diterima oleh pribadi yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketujuh, barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus Kristus akan dihakimi oleh kedatangannya. Yang kedua, akan menderita kebinasaan kekal. Tugas utama dalam dunia untuk gereja adalah memanggil orang untuk bertobat, percaya menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Latar belakang munculnya eksklusivisme. Pandangan eksklusivisme berawal sejak gereja mula-mula. Masa bapak-bapak gereja menganut teologi tradisional, di mana perjanjian baru ditafsirkan dalam terang panggilan untuk menerima Kristus sebagai pernyataan Allah yang tertinggi dan final. Karena itu, gereja memberitakan keselamatan dalam Yesus dan menolak kebenaran di luar kekristenan. Dan kemudian pada abad pertengahan, kelompok eksklusivisme dimotori oleh Roma Katolik yang berpendapat bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Eksklusivisme, gerakan misi abad ke-19, dipelopori oleh kaum Protestan. Sikap eksklusif juga dipengaruhi oleh pewaris teologi, oleh bapak penginjil, dan pengaruh perkembangan teologi fundamentalis di negara-negara barat. Warisan teologi para sendeling mempersulit teologi baru karena menganggap dunia luar sebagai dunia kafir yang harus ditobatkan. Eksklusivisme bertolak dari keyakinan bahwa Yesus Kristus merupakan pernyataan final, di mana Yesus sebagai satu-satunya kebenaran dan keselamatan mutlak bagi manusia di dunia tanpa mengenal latar belakang apapun. Evaluasi kritis terhadap pendekatan eksklusivisme. Kelebihan dari sifat eksklusivisme ini adalah keteguhan dalam mempertahankan keyakinan dan iman, di mana ada anggapan bahwa keyakinan yang dianut adalah yang paling benar, dan kata lain dari pendirian kelompok eksklusif tetap teguh. Bahaya eksklusivisme adalah adanya potensi mendiskriminasikan sesama manusia lainnya. Ini terjadi ketika sesuatu agama hanya menganggap dirinya benar dan lainnya tidak. Sehubungan dengan sesama menjadi hubungan yang tidak setara. Sikap seperti ini pada gilirannya nanti akan menghasilkan hubungan yang bersifat diskriminatif dari satu terhadap yang lain, diakibatkan sikap ketertutupan dan kefanatikan dari eksklusivisme. Maka ini akan dapat menghilangkan kebenaran-kebenaran agama lain, bahkan hilangnya juga kerukunan dan kedamaian antara umat beragama.